Ingat saudara bahwa setiap berkat Tuhan itu mengandung tanggung jawab karena kita dinilai bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita beri untuk Tuhan. Anak adalah salah satu contoh berkat pemberian dari Tuhan. Dan tanggung jawabnya itu berat saudara. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendidik mereka dengan baik, ketika kita tidak mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang tuanya yang akan dipertanyakan. Kita sebagai orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawabnya kita itu bukan hanya memberi mereka makan dan membesarkan mereka, tetapi ada firman Tuhan yang harus kita ajarkan kepada mereka. Dan itu harus dimulai dari orang tua. Orang tua harus menjadi teladan untuk mereka. Dan kita sebagai orang tua ketika kita mau menjadi teladan untuk anak-anak kita juga harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita saja tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang mau kita ajarkan kepada mereka? Jadi warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka yaitu pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hartamu di sini, di situ, tanahmu ini, itu. Karena sudah banyak kasus yang kita dengar, bahkan ada juga beberapa pendeta yang bersaksi ketika mereka melayani di penjara, itu kasusnya beda-beda. Dan salah satu kasusnya yaitu adik kakak saling membunuh cuman karena gara-gara harta, cuman gara-gara tanah. Jangan lupa saudara bahwa kita ini asalnya dari tanah. Jadi mau baku rampas tanah, baku rampas harta itu untuk apa? Kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Nah, firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dan ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan pada ayat yang ke-21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mewariskan harta secara lahiriah kepada anak-anak kita, tetapi itu bukan yang terutama. Sebab firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27 berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Jadi ajarkan kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan, seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi beritahu mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Sebab Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Untuk itu Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan hal itu harus diingat-ingatkan, diberitahu ulang-ulang kepada mereka. Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi sebagai anak, jangan bosan-bosan atau anti dengan orang tua yang menasihati berulang-ulang kali. Karena orang tua yang seperti demikian itu berpegang teguh dengan ayat ini. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena semata-mata usaha dari kita. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Jadi entah posisi kah, jabatan kah, atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Yang tujuannya yaitu untuk memuliakan Allah. Dan sebagai ayat penutup yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33, di situ firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ingat saudara bahwa kita datang dengan telanjang, kita kembali pun dengan telanjang. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita kembali pun tidak bawa apa-apa. Jadi ketika kita punya apa-apa, itu semuanya dari Tuhan. Dan kita kembalikan untuk puji, hormat, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan yang singkat ini yang dapat saya sampaikan.
Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.